Syekhana la syai khamisri. Ini ungkapan dari seorang murid kepada gurunya, ta'ziman hadirin. Apa artinya Syekhana la syai khamisri? Guruku gak ada yang seperti guruku, ustadku gak ada yang seperti ustadku. Bahkan guru itu diletakkan di atas kepala hadirin, lebih daripada orang tua. Bahkan orang yang betul zaman lambana paling takdim ada guru na anak. Buatlah guru na anak ada bocah keluar dari pondok, lo kira keluar. Orang Madura itu paling tepat tata kramanya dengan thariqah Ali Ba'alwi sebenarnya hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semua dengan sebab duduk dengan para alim ulama mendapatkan fadilah seperti apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab Nabi mengatakan man jalasal ulama faka'annama jalasani. Siapa orang yang duduk dengan ulama, maka dia bagaikan duduk denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan berkat kita kumpul dengan mereka, Allah taala anugerahkan kepada kita bagaikan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul hajah yang pada malam hari ini sedang menyelenggarakan khaul daripada ayahandanya, yaitu Kiai Haji Syirajul Munir, matan Allah biduli hayatihi syarifah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat selalu kepada kita karena sebab berdekatan dengan beliau, dan semoga beliau ditakdir oleh Allah Ta'ala mampu untuk melanjutkan perjuangan daripada ayahandanya atau leluhur-leluhurnya, sehingga dapat meneruskan tapak tilas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita menyelenggarakan khaul daripada Kiai Haji Muhammad Munir bin Abu Bakar yang senantiasa di
murid hendaknya selalu sambung kaitan hatinya dengan gurunya. Karena sebab seorang murid sejati, seorang murid yang tidak akan pernah lepas daripada inayah atau pandangan daripada gurunya meskipun setelah wafatnya, yaitu murid yang selalu meletakkan gurunya di dalam hatinya. Seperti apakah gambaran seseorang yang selalu meletakkan guru di dalam hatinya? Setiap waktunya, setiap harinya, apakah cukup hanya dengan kirim Fatihah? Apakah cukup hanya dengan mendoakan? Tentu hal yang sedemikian itu dinilai kurang cukup. Karena sesungguhnya kebahagiaan seorang guru adalah saat guru tersebut melihat muridnya berada di jalannya. Cinta kepada guru hakikatul mahabbah, sebenar-benarnya cinta, bukan hanya sekedar bualan nako cinta tok bani hadirin, tapi narapaki sedaja napa sedeti lampai pon daripada guru dalam 24 jam kesehariannya. Itu tanda kalau kita cinta kepada guru kita. Ucapannya berusaha untuk meniru, langkah kakinya, akhlaknya, tata keramanya, semangat juang dakwahnya, selalu berusaha untuk menirunya. Itulah seorang murid yang mempunyai ta'alluq qalbiyah, ikatan hati kepada guru. Untung siapapun dia, seorang muridnya, ketika dia mengikuti tapak tilas guru di dalam kesehariannya, sholatnya, tahajudnya, sedekahnya, akhlaknya, tutur katanya, perilakunya, mencontoh guru, berusaha mencontoh guru, hal yang sedemikian akan menjadi satu kebahagiaan buat dirinya sendiri. Jadi murid mereka hadirin rahimakumullah, gampang lo kotu alim akata alim guru, lo kotu apal akata apalah apa saya ke apal guru, tidak harus hadirin. Tapi sewajib kelaban santri ketika dia benar-benar takzim dan hormat kepada gurunya, maka gurunya diletakkan di dalam hatinya. Sampai-sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau itu saking cintanya kepada gurunya hadirin, selalu menyenandungkan satu syair yang bunyinya seperti ini: Syekhana la syaikha mislih. Kalau dikosidakan sama Habib Syekh itu yang terkenal baru-baru ini kan ada nadanya itu, Syekhana la syaikha mislih, Allah Allah Syekhana la syaikha mislih, Allah Allah Syekhana la syaikha mislih, Allah Allah Syekhana la syaikha mislih. Ini ucapan, ungkapan dari seorang murid kepada gurunya, ta'ziman hadirin. Apa artinya Syekhana la syaikha mislih? Guruku gak ada yang seperti guruku, ustadku gak ada
Bahkan guru itu diletakkan di atas kepala, hadirin. Lebih daripada orang tua. Bahkan orang Madura zaman lambana paling tak ada guru na anak. Mana guru na anak aja bocah keluar dari pondok, lagi keluar. Orang Madura itu paling tepat tata keramanya dengan thariqah Ali Ba'alwi sebenarnya, hadirin. Dengan thariqahnya para habaib. Macam dengan tengali orang timin, orang zaman lambana, mana metoro ada kiai pak kiai, mereka lah napa campan cenderang, kolah bahkan tenan apa campan pancendengan kok. Kalau sama gurunya disuruh pulang baru pulang, kalau nggak disuruh pulang laporan pelajar. Kenapa begitu? Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan uqaddimu ustadi alal walidi. Aku mengagungkan, lebih mengedepankan, lebih mengutamakan guruku dibandingkan dengan orang tua kandungku. Jadi ada yang tanya, siapa wahai Imam Syafi'i yang lebih engkau utamakan, antara orang tua atau guru? Ini hati-hati, terutama santri-santri itu, terutama murid-murid, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang kemudian mendapatkan balak di masa mendatang karena sebab saat nyantri kurang ajar kepada gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Syafi'i sampai mengatakan uqaddimul ustadi alal walidi. Aku mengedepankan guruku dibandingkan dengan bapak dan ibuku, kata Imam Syafi'i. Sehingga jadilah seperti Imam Syafi'i, jadilah seperti para a'immah, sholatnya nyontoh gurunya, ibadahnya mencontoh gurunya, taatnya mencontoh gurunya, takzimnya bagaimana kepada Islam, pedulinya seperti guru-gurunya. Kenapa? Barokah manfaat daripada takzim kepada gurunya. Makanya sampai dikatakan, kata Habib Ali Habsyi tadi, guruku gak ada seperti guruku. Kalaupun ada yang lainnya mengajarkan apapun yang lainnya yang baru-baru, maka tidak dinilai seperti guru utamanya. La syaikha mislih, gak ada guru seperti guruku. Kenapa demikian, hadirin? Kalau sampai Imam Syafi'i mengatakan uqaddimu ustadi alal walidi, aku mendahulukan guruku dibandingkan dengan orang tuaku, maka dijawab oleh ashab Asy-Syafi'i, oleh murid-muridnya Syafi'i, karena sebab guru itu mengajarkan kita tentang dunia dan akhirat. Sedangkan orang tua hanya mengurus keperluan dunianya kita. Reng sepuluh gula sarang pancenengan mereka bingung pun gula sarang pancenengan lo bisa ada sakit lo ras bares bingung kaitan dengan dunia saja. Tapi kalau guru-guru kita hadirin rahimakumullah, pancenengan asaran pada jompong pancenengan, guru pancenengan kira kalau asaran pada jompong. Bisa jadi mereka menangis, munajat, minta kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Kebahagiaan muridnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, murabbir ruh. Mereka orang-orang yang memberikan tarbiyah, pendidikan melalui ruhnya kepada jasad-jasad daripada murid-muridnya, itu lebih diutamakan dibandingkan orang tua kandung, hadirin rahimakumullah. Namun di sini perlu diketahui juga, tetap tidaklah boleh kita kurang ajar kepada orang tua kandung. Kenapa begitu? Gak akan tahu bagaimana caranya berbakti kepada ibu kalau gak diajarkan sama guru. Gak akan tahu caranya berbakti kepada orang tua kalau tidak diajarkan guru. Gak akan tahu bagaimana transaksi yang sah, jual beli yang halal, jual beli yang dilarang sama agama, kalau bukan karena guru. Jadi gurulah yang menyelamatkan kita di dunia kita
dan di akhirat kita, sehingga harus terus ada sambungnya. Kalau sudah dikholi 1 tahun sekali, wajibkan datang hadirin. Mohonlah karena cek repot kalau bisa datang orang, datang obeng. Abantu tanda bahwa takdim masih cinta kepada almarhum guru. Sehingga apa? Kelak kita ketika di akhirat akan berada di bawah bendera guru kita. Jangan harap guru kita akan ingat kepada kita. Ingat ya, seorang wali daripada waliullah, kekasih daripada kekasih Allah, mereka yang sudah meninggal dunia, pedulinya kepada kita itu lebih daripada di masa hidupnya. Kayaknya kalau masih hidup, kepeduliannya masih terpotong dengan hak-haknya dia kepada Allah Ta'ala. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menerangkan dalam kitabnya Manhajus Sawi bahwa seorang wali yang sudah meninggal dunia atau seorang ulama yang meninggal dunia, dia lebih perhatian kepada yang masih hidup dibandingkan dulu di masa hidupnya. Kenapa begitu? Karena kalau sudah di dalam kubur sudah bukan mukallaf lagi, sudah gak dipaksa dengan ibadah lagi, sehingga apa? Kehidupannya lebih optimal untuk peduli kepada yang hidup-hidup itu tadi. Datang ke makamnya guru, ziarah ke makamnya guru. Kalau Sleman yang sudah hijrah ke Surabaya, keluar kota, kalau sudah datang ke Madura, datang ke makamnya guru, baca Yasin, baca tahlil, rabat makam guru. Tanda bahwa kamu masih ada ikatan hati dengan guru. Maka apa? Guru yang di dalam itu nanti akan lebih memberikan inayah kepada kita. Dia akan lebih peduli kepada kita. Dia akan lebih tahu kepada kita. Sehingga ketika kita nanti wafat, maka kita nanti juga akan kumpul dengan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada seseorang bertanya kepada salah seorang alim, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di dalam kitabnya Tadhkirun Nas. Di sana diceritakan tentang ahwal barzakhiyah, keadaan-keadaan ahlul barzakh. Maka beliau berkata bahwa barzakh itu ibaratnya adalah seperti alam yang baru. Fihil muta'allimuna yata'allamun hatta nal imama madhabi. Di dalam barzakh itu seorang pelajar atau seorang pengajar, dia akan terus belajar dan mengajar sampai apa? Pangkatnya nanti seperti imam madhabnya. Paham? Ketimbang panjenengan misalkan lakukan niat ta'allum kepada guru, meskipun setelah sudah berkeluarga, hatinya tetap diikatkan kepada gurunya, maka nanti setelah wafatnya di dalam kubur pun dia akan bertemu dengan gurunya, belajar lagi kepada gurunya. Terus sampai naik kelas nanti ke guru fulan, guru, sampai kepada imam madhabnya, dan sampai dia menjadi alim bagaikan imam madhabnya dia. Imam panjenengan ngereng Asy-Syafi'i, panjenengan bakal terus ngaji pada dalam barzakh sampai panjenengan alim agak Imam Syafi'i. Wan panjenengan ngereng madhab Hanafi, panjenengan bakal terus ngaji sampai panjenengan jadi alim agak Al-Imam Hanafi. Terus begitu hadirin. Dan akan mengaji langsung kepada imam madhabnya. Seperti itulah nikmatnya. Meskipun setelah wafat kita punya guru, kita punya hati jangan kosongkan dari guru. Jangan kosongkan hadirin. Cintai terus guru kita meskipun sudah berkeluarga. Mereka kebanyakan
para santri begitu udah keluar dari pondok atau dari madrasah, sudah keluar berkeluarga, ya lupa sama gurunya, tidak ingat kepada kebaikan gurunya. Yang sedemikian ini bukanlah satu contoh yang diajarkan oleh para a'immah, ulama-ulama kita terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Hasan Al-Basri tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya anjing itu mempunyai beberapa sifat yang mulia yang kadang-kadang perlu kula sareng panjenengan nyontoh dekan perbuatannya anjing. Ketika kita tidak mencontoh, maka bisa jadi kita lebih buruk daripada anjing itu. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? A'lam al-kalba, ketahuilah bahwasanya anjing annahu la yazal khaifan wa dzalika la'allahu min da'bis salihin. Ketahuilah bahwasanya anjing itu mempunyai satu sifat. Apa sifatnya? Yang paling sering melekat kepada anjing yaitu sifat takut. Hadirin, anjing itu selalu merasa takut kepada majikannya, khaifan daiman kepada sahibihi, kepada pemiliknya. Anjing itu kalau sudah dipukul sekali selamanya bakal nurut, ya. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita satu sifat anjing yang satu sifat takut yang dimiliki oleh anjing itu pantas untuk kita contoh, karena sebab kebiasaan takut adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana kita mempunyai perasaan takut? Bagaimana kita mempunyai perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sebab saat kita mempunyai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal yang sedemikian merupakan salah satu contoh bahwa kita mengikuti kita punya guru. Jadi mantra mempunyai guru kau takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya, auratnya yang perempuan ditutup. Hal yang sedemikian dapat membanggakan guru. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para a'imah terdahulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sampai beliau itu sujud, hadirin, salat sampai 1000 rakaat sehari semalamnya. Lihat bagaimana Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah, abah daripada Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, yang beliau itu mempunyai satu kebiasaan berpuasa 40 hari 40 malam fi waktu saif, di masa musim panas. Jadi kalau di Arab itu sudah musim panas, Habib Muhammad Maulad Dawilah ini malah berpuasa. Kenapa? Nunjukkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai dikatakan Habib Abdurrahman itu berqasidah bersenandung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya beliau itu setiap harinya itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu nunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau yang dalam makna syairnya beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'nal amal wa kasbuna kullu zalal, lakin lana fika amal tuhyil idama rammah.
Habib Abdurrahman ini hadirin rahimakumullah, ya, kalau malam hari bersenandung kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, amalan apa saya gak punya ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal, semua daripada kebiasaan ibadahku, taatku, semuanya habis. Tapi aku punya harapan dengan sifat rahmatmu yang dapat menghidupkan tulang belulangku ya Allah setiap malam. Padahal Habib Abdurrahman As-Saggaf ini kakeknya para habaib yang bermarga As-Saggaf adalah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah. Habib Abdurrahmannya ini mempunyai marga As-Saggaf, abahnya bermarga Maula Dawilah, Muhammad Maula Dawilah tadi yang berpuasa 40 hari ya di waktu saif. Kemudian kalau sudah ibadahnya masih banyak lagi. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf ini juga begitu. Beliau mempunyai satu ibadah hadirin rahimakumullah. Apa ibadahnya beliau? Khatmatain fin nahar wa khatmataini fil lail. Menghatamkan Al-Quran 2 kali di pagi hari, malam hari 2 kali. Jadi sehari berapa kali hatam? Pampak kan? 4 kali hatam Al-Quran. Ki ngajar, ki ajarama, ki ngarang ngetak, ki akajuan wirid. Wirid kan apa? Subhanallah 10.000 kali, Alhamdulillah 10.000 kali, La ilaha illallah 10.000 kali. Tapi malam harinya hadirin, ya Rabbi ma ba'dal amal wa kasbuna kullu zalal. Malam hari masih nangis kepada Allah. Da'bus salihin, jalannya orang-orang soleh itu begitu. Seorang murid kalau pengen dibanggakan oleh gurunya, meskipun gak kelihatan, yaj'al syaikhahu ka'a fi amamihi, menjadikan gurunya itu bagaikan ada di depannya. Tetiba-tiba dunon dumon ya ada guru nentak, mon badai budina guru nenom enoman. Mon badai ada guru nenon du, maki cetek sampai bebe. Tapi mon badai budina guru nelo aku Tuhan. Bukan seperti itu murid yang dapat menyenangkan guru hadirin rahimakumullah. Wa qala fi thaniya annahu laysa lahu makan yu'raf wa dzalika min alamati zuhdi. Termasuk yang membanggakan guru saat muridnya itu menjadi murid yang tidak cinta kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, contohlah anjing. Anjing itu gak punya tempat yang khusus. Oh, kalau ada begini itu berarti tempat tinggalnya anjing. Gak ada. Kalau ular masih ada bolongannya. Oh, berarti tempatnya ular. Burung, oh masih ada sangkarnya burung. Tapi kalau anjing gak ada. Laisa lahu makan yu'raf. Gak ada tempat yang diketahui khusus bahwa itu adalah tempatnya anjing. Contoh anjing, jangan hanya mikirkan dunia hadirin. Hidupnya fokuskan kepada akhirat. Panjenengan dengan dadi manusia, mantar bunga ya benda-benda itu dia. Kau tuh fokus ke akhirat. Panjenengan tengok para ulama, para kiai, para habaib, para dai ilallah. Lihat tuh bagaimana, karena hidupnya untuk akhirat, akhirnya bahagia di dunia akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala pun ada budak dunia hadirin. Wahai dunia, kalau ada orang yang ngejar kamu, buru ya. Bakal buru sama Allah Ta'ala. Dunia pun pada sampai sebang nabak, buru. Tapi pun pada seburu dari heda, wahai dunia, tabah. Ini rumus dalam kehidupan, bahwa dunia ini tidak bisa untuk kita kuasai dengan tenaga kita hadirin. Sakit tapi panjenengan ya,
Dunia ini biasa saja. Apalagi sampai dunia ini dikatakan sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin. Mun panjenengan dadi orang sesosa, pahami, sadari bahwa lagar panai ke panjenengan, tempatnya panjenengan. Ad-dunya sijnul mukmin, dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa yadi. Ya Allah, jadikan rezeki daripada anak turunku cukup saja bagi mereka. Nabi mendoakan anak turunnya bukan untuk berlimpah ruah hartanya, tidak. Ij'al kafafa, jadikan cukup saja. Sampai-sampai Sayyidatuna Fatimah itu setiap hari Siti Fatimah makannya pakai dengan kerja tangannya sendiri. Sayyidina Ali karramallahu wajhah kerja jadi kuli panggul. Hadirin, setiap hari ada tamu yang makan di rumahnya Sayyidina Ali. Sampai ada satu orang yang datang bilang ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan itu tapleman kijak orang negara. Kata Sayyidina Hasan, oh gak boleh. Ini makanan khusus untuk dimakan di sini. Siapapun yang datang silahkan makan. Kasihan yang kerja, yang mencari uang untuk menyediakan makanan bagi tamu-tamu yang kalau dibawa pulang. Memang siapa yang punya, yang bekerja untuk memenuhi makanan di rumahmu ini, wahai Hasan? Abahku Ali bin Abi Thalib. Memang kerja apa dia? Kamu berangkat ke sana, berangkat ke pasar. Kalau kamu temukan ada orang tua yang badannya kurus sambil manggul karung, kerja jadi juru panggul karung, dia adalah abahku. Subhanallah, ketika datang ke sana, Sayyidina Ali minum air daripada tetesan talang. Hadirin, hidupnya orang-orang soleh begitu. Cak bingung perkara dunia. Bensin naik, penaik pelarang. Cak bingung. Hadirin, listrik pelarang loh, kenapa beramarkan listrik? Kenapa begitu? Kita sebagai umat manusia diciptakan sejak hidup sudah diciptakan untuk perut dan kemaluannya kita. Hadirin, tabung panjenengan ampun ijatah, bahkan kemaluannya panjenengan pun sudah dijatah sama Allah Ta'ala. Jadi contohlah kalau ingin membahagiakan guru, ikut kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, kun kaba'di khisali mahmudah minal qalb. Contoh sebagian daripada akhlak baik yang dimiliki oleh anjing. Wa qala annahu la yanamu fil lail illa qalil. Anjing itu punya sifat kalau malam hari dua lokosa. Hadirin, sekali sebentar saja tidurnya, hanya untuk takwiyatul jasad, untuk menguatkan badannya di dalam menghadapi tahajudnya, witirnya. Hadirin, para aulia dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mattukhidha waliyan waliyan, tidaklah diangkat seorang wali menjadi wali illa fi waqtil lail, kecuali di waktu malam. Jadi orang yang angkat jadi wali Allah seorang Allah Subhanahu wa taala, pengangkatannya itu di waktu malam. Sampai dikatakan maka ibadah melak baikon malam. Pokoknya jangan maksiat, ada fadilahnya. Hadirin, panjenengan ngopi, sambil rokokan, pokoknya jangan maksiat. Malam hari jangan tidur, sedikit tidurnya. Contoh bagaimana anjing. Anjing itu begitu. La yanamu fil laili illa qalil. Tidak tidur di malam hari kecuali hanya sedikit. Malam harinya bangun, istrinya bangunkan, anaknya bangunkan, minta sama Allah Ta'ala
perlindungan kebadannya, perlindungan kesehatannya, perlindungan ekonominya, dunianya, akhiratnya, minta kepada Allah Ta'ala waktu munajat. Makanya sampai dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam mensifati orang-orang saleh terdahulu, ya, qaumun idza arkhadulamu suturahu, ya, satu kaum mereka orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu kalau sudah malam hari, malam sudah mulai datang menyelimuti, sudah mulai malam, mulai petang, maka mereka itu berbahagia semua hari ini. Kenapa? Kamu akan melihat mereka itu meninggalkan rahnal waqa wal majja'i, meninggalkan kasurnya, meninggalkan tidurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin filaqadus, Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun malam apa jantan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yughfaru ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, itu salat kedua kakinya sampai bengkak malam hari. Air matanya nangis sampai jatuh ke janggut hadirin Nabi. Diampuni dosa sebelum dan sesudahnya dan gak pernah mengerjakan dosa Nabi Muhammad. Tapi malam hari masih nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bisa orang yang akan terguna sarang panjenengan sedusana lebih rajin daripada kuno malam hari ngerok agak terlalu mati ya. Makanya umat zaman sekarang begitu dikasih ujian sedikit beri corona toh baik mengetar lebih kamu pas mati kok begitu. Kenapa? Gak ada rasa amannya, rasa tenangnya gak ada, rasa tawakalnya hilang. Jelek mon malam ngerok. Sampai dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus, man arada safa rabbani fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Siapa orangnya yang menginginkan kelembutan, kebaikan, keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail, maka hendaknya dia itu merasa pecah di waktu malam hari. Tangi hari ini jam 11, jam 12, jam 1 bangun beb, terus kontangi ala gua apa beb, cikir aduh beb sangkailah lah di kopian korokan mau tangi ya. Bisa solawat tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Baca lagi ke TV. Cada teman pada koncengan molot baru amolot. Makai pun malam baca baru sendiri itu. Anjenengan kan rata-rata ampun apal tiba. Tiba itu dibaca malam hari. Zikir Allah, Allah, Allah. Nikmati saja. Malam hari sendirian. Lo kok tuh kiai hadirin tahajud itu. Apa bekam macam mandi kiai mak tahajud bareng amin tidak benar. Ada tak kiai. Siapapun dari umatnya Nabi Muhammad SAW dianjurkan bangun malam. Inkisar fi jawfil lail hadirin. Seperti itu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu hadirin. Wa qala annahu idza mata la yakunu lahu mirasun wa dzalika min akhlaqiz zahidin. Jadilah seseorang yang jangan bingung dengan warisan hadirin. Contohlah anjing. Anjing itu gak pernah bingung sama warisan. Lagi mau kau mati pas apa saya tidak lagi gak akui kan? Anak motor, tang bini, jangan bingung lagi.
Kamu jangan tertipu dengan sifatnya dunia. Ya, istrimu bisa jadi belum sampai 1 tahun sudah nikah lagi. Ya, aduh beda mabimon pas artinya sobuk yomor be pas katina peraja gula sarang kontrak gula. Jangan kamu mengandai-andai hidupnya akan lebih susah kalau gak hidup sama kamu. Bisa jadi lebih bunga bini ente aswati orang nikah dengan orang lain. Begitu kamu mati, istrimu bertemu dengan jodoh barunya, dan jodoh barunya lebih sayang kepada dia, lebih neser boleh. Aduh tak potra katina apa lebih bisa jadi si anak setelah itu mendapatkan bapak baru yang lebih baik daripada kamu. Faham? Nah, ini caranya hidup begitu hadirin. Maka jauh-jauh dari ulama, torain lampana ulama biar tenang hidup ini. Kita bensin naik di bingung, listrik naik di bingung. Mon perlu mangkat ke DPR toles pak, naikkan lagi pak. Begitu. Kenapa begitu? Karena hidupnya kita ini sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh ulama-ulama terdahulu itu santai saja mereka. Tapi di bumi mobil dia juga ngajar, baca kitab, ke majelis, ngajar, ibadah, taat, nikmat. Sehingga hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu la yatruka sahibahu walau jafahu walau darabahu. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, anjing itu gak akan meninggalkan tuannya meskipun tuannya sudah memukulnya. Ya, terlalu bunga guru, terlalu jadi orang yang sebisa bunga guru. Contoh sifatnya anjing itu. Kalaupun kamu dipukul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi cobaan, diberi sakit, hartanya hilang, pekerjaannya hilang, bertahan kepada Allah. Makanya kalau mau mencontoh ulama itu nikmat hadirin. Sampai di dalam hibah itu dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, qasidah ini dikarang sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dicantumkan di dalam maulid hibah. Fahumul qaumul ladina hudu wa bifadlillahi wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi karani ya Rasulullah ya Rafi. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya prinsip hidup itu seperti itu. Hidupnya selalu ikut kepada Al-Quran dan hadis. Wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Gak ada tujuan lain selain Allah Ta'ala, kemudian setiap harinya mencontoh Al-Quran. Seperti inilah hadirin rahimakumullah, tata cara hidup seorang murid yang berusaha untuk senantiasa sambung hatinya kepada guru. Karena siapapun orangnya yang tidak mengikuti gurunya, tahayyam wabok. Man la salat tariqata ahlihi tahayyam wabok. Siapa orang yang tidak berjalan di jalan daripada ulama-ulama terdahulunya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sesat kemudian hilang. Kalau sudah begitu hadirin, hidupnya akan berantakan, akan jauh dari Nabi Muhammad SAW.
Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, hidupnya gak akan pernah ada ketenangan. Berumah tangga berantakan, ketemu dengan istrinya bertengkar, ketemu dengan anaknya bertengkar, ada di pekerjaan bertengkar, semua hidupnya selalu dihantui dengan kegelisahan, sumpah, sedih. Kenapa? Karena jauh daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya hadirin rahimakumullah, hal seperti ini ayo jadikan pelajaran buat kita semua. Jadikan pelajaran biar kita menjadi seseorang yang semakin sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah. Apa yang menjadi kebiasaan daripada guru-guru kita, kita catat, kita praktekkan. Sekilo kelak sekilo yang amalaki yang begitu akan menjadi ciri kunci kebahagiaan bagi kita. Begitu juga sebaliknya, siapapun yang menjauh, yang tidak menjalankannya, maka akan semakin jauh hidupnya daripada ketenangan, daripada ketentraman, sehingga hidupnya akan menjadi porak-poranda. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, saya gak bisa lama-lama, ini saya waktukan karena sebab masih ada agenda lagi setelah ini. Saya ada di Surabaya, ya. Semoga nuntut saja ini masih, ya. Dan lagi juga penceramahnya ada 2. Jadi panjenengan pada malam di kelunyo kayak nanti, ya. Bagaimana cak sampai lupa, insyaallah akan jadi ilmu manfaat daripada nyabernya bagi akhirat leman lo bagaimana apa panjenengan. Yang sedikit itu intinya, kesimpulannya, ikuti kebiasaan guru, pelajari kebiasaan guru, sehingga insya Allah kita akan menjadi seseorang yang bahagia di sisa akhir daripada hidup kita insya Allah. Ladiniya bisirril Fatihah. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.